Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Syar'i Indonesia yang selalu menghadirkan bahasan inspiratif, bermutu, dan kaya informasi. 3, 2, 1. Bersama dalam takwa. Perkenalkan, saya Weni Agustin yang manis, yang selalu tampak optimis. Di bulan suci Ramadan ini, saya selaku host akan membahas tema yang cukup bombastis. Nah, sebelum itu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Beliau bernama Evi Ferawati Saidah, status sudah menikah, memiliki 4 orang anak, dan hanya 1 suami saja. Aktivitas sebagai ibu rumah tangga, da'iyah, guru Quran di bawah naungan Lembaga Dakwah Quran Tilawati Learning Center, dan juga pengurus program Mari Mengaji Forsil MKFM, mengajar di Majelis Ta'lim As-Sa'dah Cimahi, dan juga mengajar di Majelis Taklim Nakes Puskesmas Citerep. Prestasi beliau, juara 3 pemilihan muslimah inovatif Jawa Barat di tahun 2021. Karya menulis buku Jejak Langkah Muslimah Hijrah bersama Sahabat Syar'i Indonesia. Moto, hidup adalah perjuangan untuk belajar dan untuk meraih ridha Allah. Nah pemirsa, konon katanya perempuan itu mudah untuk masuk surga dan juga mudah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah kita pasti ingin mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan perempuan itu banyak meraih pahala agar dapat mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita akan bahas tema yang berjudul P4. Apa itu P4? Para perempuan pencari pahala. Untuk itu, langsung saja kita kepada narasumber Bunda Evi. Selamat datang, Assalamualaikum Bunda Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Weni. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Bun? Alhamdulillah sehat, Bun. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bun Weni? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya, Bun ya, walaupun lagi saum. Harus semangat, Bun ya. Nah, gimana nih menurut Bunda? Apa saja yang menjadi kiat-kiat kita sebagai wanita atau perempuan agar kita bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat hari ini bisa bersilaturahim bersama Bunda Weni di sini. Alhamdulillah yang cantik sekali ya. Alhamdulillah. Siang hari ini. Tadi Bunda Weni menanyakan bagaimana sih caranya para perempuan ini bisa meraih pahala ya Bun ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kita harus bersyukur dulu ya Bun bahwa perempuan di dalam Islam itu punya kesempatan yang sama Bun. Bisa meraih pahala ya, atau ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan laki-laki, tidak ada bedanya Bun. Yang membedakan itu hanyalah syaratnya harus berdasarkan iman. Itu Bun. Iman berarti Ya, yang pertama jadi ya, Bun. laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang melaksanakan saum, dan laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang tetap menjaga kehormatannya, mereka itulah Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar. Masya Nah, Allah. itu adanya di Quran surah
Al-Ahzab Bun ya, ayat ke-35. Jadi derajatnya sama, bahkan sampai Allah detail menyebutkan amal apa saja yang bisa menghantarkan ampunan dan pahala di sisi Allah. Itu Bun ya. Masya Allah, luar biasa ya ternyata perempuan dan laki-laki Sama sama derajatnya. yang Sep- beriman ya Bun Yang beriman tentunya ya. syaratnya itu. Beriman berarti ya Bun ya. Nah, terkait bulan suci Ramadan nih Bun ya. Nah, kita tuh kan menahan lapar, menahan Mhm. haus. Nah, bagaimana caranya agar kita sebagai hamba Allah yang beriman tadi Mhm. itu bisa mendapatkan pahala bukan hanya dari menahan lapar dan haus saja, tapi juga bisa menahan dari hawa nafsu yang lainnya, Bun. Betul ya. Kalau dikatakan saum atau puasa gitu kan kita menyebutnya. Kalau kita menyebutnya puasa itu kan artinya kalau dari segi bahasa artinya itu menyiksa diri ya Bun. Kalau sementara saum ketika kita kembalikan ke bahasa Arab, bahasa Qur'annya ya, saum itu artinya menahan diri Bun. Menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang menyebabkan batalnya saum tersebut dari kapan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, terlebih dahulu kita ganti dulu nih saum bahasanya ya Bun Nah, ya. itu pengetahuan juga ya ini untuk para Pengetahuan. muslimah di luar sana. Jadi yang betul itu saum untuk Ya, kita ya. sesuai dengan Agama kita Islam ya, bahasa betul. Bahasa Arabnya Arab yang saum. benar itu saum. Tapi kita seringkali menyebutkan puasa dari kecil ya, puasa. Mhm. Bahkan ada lagunya juga Bun ya, Ya, gitu ya. betul. Dari Nah, kata pawasa itu nah itu artinya artinya menyiksa diri. nah itu ya. Jadi Padahal yang kita lagi betul saum nggak lagi menyiksa diri ya betul Bun. bukan, justru menahan diri ya, Menahan diri. menahan diri yang punya saum teman-teman ya. Ya, betul. Lanjut. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih pahala tadi ya. Ketika kita tidak hanya sekedar menahan dari makan dan minum, itu sebetulnya mudah Bun. Bukan hanya kita yang bisa melakukannya, ternyata hewan juga bisa loh. Gak makan, gak minum, bahkan lebih lama dari kita. Ada yang sampai menahan makan dan minumnya lebih dari 3 bulan Bun. Insya Allah. Apa Ular itu coba? itu ya, Nah, ular. betul itu ular ya. Ketika mereka akan berproses mengganti kulit mereka, mereka harus menahan dirinya dari makan dan minum selama 3 bulan. Ada juga ulat Bun, ya, ketika mereka akan berubah menjadi kupu-kupu juga sama, ya, tidak makan, tidak minum. Ya, kurang lebih 40 hari. Lebih banyak kan harinya Betul, dari betul. kita, tapi mereka Betul. sanggup. Tapi manakala hanya sebatas makan dan minum yang ditahan, ya itulah berarti derajatnya baru sama seperti ulat dan ular ya Bun ya. Betul. Maka kita harus beda nih Bun, jangan sampai saum kita itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apa saja nih? Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian saum, maka janganlah kalian satu, jangan berkata kotor Bun. Itu larangannya. Yang kedua, jangan berteriak-teriak. Yang ketiga, jangan melakukan perbuatan jahiliyah. Dan apabila ada seseorang yang menyelisihi kamu, ingin ngajak kamu berantem gitu ya Bun ya, mancing Betul, emosi. betul. Nah, maka katakan sama orang itu, sesungguhnya aku sedang saum. Anna so'imun. Jangan dilayanin Bun, jangan diladenin, biarin Betul, aja. betul. Gitu. Jadi Kadang kalau macet di perjalanan tuh ya, Bun, salah kadang. satunya Nah, itu tuh yang berkata bikin kotor ya. emosi Keluar jiwa itu. keluar sumpah misalkan gitu ya. Jangan. Kita ingat bahwa saat ini saya sedang saum. Stop. Jangan berkata kotor. Yang kedua, jangan berteriak-teriak. Itu kebiasaan siapa Bun biasanya? Emak-emak yang marahin anaknya biasanya. Biasanya betul. Termasuk saya mungkin ya, kalau tidak diingatkan dengan hadis tadi, ya kadang suka begitu. Suara kita suka tinggi, ya manggil Betul, anak, betul. berteriak karena pengen Betul. didengar, pengen langsung anak datang gitu kan ya. Betul. Maka kalau kita lagi saum, ingat tentang petunjuk dari Nabi kita yang tadi, tidak boleh berteriak-teriak. Pelankan suara kita. Terus yang ketiga tadi apa Bun? Tidak boleh berperilaku jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih coba? Misalkan perilaku yang dilarang dalam agama kita banyak. Jahiliyah banyak. Jahiliyah itu kan bodoh artinya ya Bun ya.
pada masa Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi, orang Arab itu hidup dalam jahiliyah disebutnya ya, kegelapan, jahiliyah. Karena belum dibimbing oleh wahyu bun, ya. Maka apa sajakah perbuatan jahiliyah yang tidak boleh kita lakukan, bukan hanya pada masa jahiliyahnya, pada masa Nabi masih ada, termasuk pada masa jahiliyahnya kita belum dapat hidayah. Dulu pernah merasa jahiliyah? Pernah? Pernah, Bun. Pernah dong Pernah tentunya semua juga ya. Karena sebelum kita sampai ilmu kepada kita yang membimbing, contohnya hijab gitu ya. Betul. Misalkan kita pernah mengalami yang namanya masa jahiliyah. Itu tidak boleh dilakukan lagi. Ada juga perbuatan yang lain termasuk jahiliyah, salah satunya adalah ketika kita suka mencela bun, mencela fisik orang lain. Oh, body shaming ya, Ya, Bun ya. Kamu betul. gendut, kamu kok Iya. kurus banget, kerempeng banget ya, gitu. Kalau Kayak, ditanya yang mana sih orangnya, terus dikatain itu tuh yang gendut, yang hitam, yang rambutnya keriting. Nah, giginya ompong gitu ya. kayak gitu ya. Nah, itu mencela fisik seperti itu adalah Betul. termasuk perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh agama kita. Betul Itu nggak banget. boleh. Dan khususnya nih buat kita perempuan ya bun ya, yang dimasuk perbuatan jahiliyah juga adalah tabarruj. Apa itu, Bun, tabarruj? Tabarruj bun, tabarruj itu adalah berhias. Berhias. Berhias yang berlebihan Berlebihan. bukan diniatkan untuk menyenangkan suami, tapi untuk menarik perhatian, apalagi non mahram kita. Iya, betul. Nah, itu tidak boleh, Bun. Betul. Ya, berhias berlebihan yang diniatkan bukan untuk menyenangkan suami. Tabarruj itu sama, adalah perbuatan jahiliyah juga. Nah, Masya gitu, Allah, Bun, ya. luar biasa jawabannya, Bunda. Baik, tambahan satu lagi ya, Bun ya. Iya, Tadi, silakan. agar kita bisa meraih pahala yang sempurna ketika kita saum, ada keterangan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang ketika saum dia tidak meninggalkan dusta atau berbohong, maka sesungguhnya Allah tidak butuh akan dia meninggalkan makan dan minumnya. Berarti artinya apa tuh, Bun? Walaupun Berarti gak makan, pahala gak minum. saumnya tidak ada. Itu. Jadi tidak dapat tuh pahalanya gara-gara melanggar larangan dari Rasulullah. Apa itu? Dusta. Sekalipun bercanda itu nggak boleh, Bun. Iya, ternyata Ya. tidak boleh ya, walaupun bercanda. Dusta itu tidak diperbolehkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, Bun ya. Betul, betul. Nah, Bun nih, teruntuk ibu-ibu nih, ya, di bulan Ramadan itu kan biasanya ada diskon gede-gedean untuk menyambut Idul Fitri nanti. Nah, itu menurut pendapat Bunda gimana tuh? Berburu diskon. Ya, kita husnudon dulu ya di sini, karena mungkin saja para ibu itu mungkin menerima THR-nya mungkin memang di akhir-akhir Ramadan ya. Oh iya, dari para suaminya ya. Terus mereka kemudian meninggalkan sejadah mereka karena untuk bisa memenuhi kebutuhan hari raya. Tidak apa-apa selama semua kewajibannya bisa terpenuhi. Tapi kalau untuk kita nih yang memang Allah kasih rezeki sebelum Ramadan kita sudah ada, alangkah baiknya itu bisa disiapkan, Bun, jauh-jauh hari sebelum Ramadan sebetulnya ya. Biar kita pas Ramadan kita bisa fokus ya, mengerahkan semua waktu kita, tenaga kita untuk segala apapun yang bernilai ibadah. Gitu, Bun. Begitu. Jadi ya, tidak Bun, ya. semua bisa meraih pahala kalau bukan termasuk ibadah. Makanya ibadah itu apa? Itu dulu pertanyaannya ya, Bun ya. Betul, betul. Nah, jadi ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan dan perbuatan. Itulah ibadah, Bun. Nah, berarti banyak banget ya, Bun ya, yang Allah cintai ya. Boleh kita manage aja ya. Betul. Kalau betul. rezekinya memang sudah ada dari sebelum Ramadan, silahkan siapkan bajunya, kuehnya. Betul. Apalagi sekarang kalau kita banyak lihat teman-teman kita juga banyak ya yang buka usaha jualan kue. Selain kita bantu juga tuh teman kita, kan bisa hemat waktu ya, Bun ya. Betul banget. Karena yang mahal itu justru bukan
kuenya, tapi Tapi waktu waktunya. yang Bener banget. terbatas. Ramadan itu terbatas, Betul, Bun. betul, Ya. betul sekali, Bun. Nah, kemudian Bun, untuk para perempuan itu kan di bulan Ramadan itu kan haid, ada masa haid. Ya. Nah, sebetulnya batasan ketika dia haid, dia tidak berpuasa atau tidak saum. Ya. Nah, itu batasan waktunya berapa lama untuk membayar atau mengkodok saumnya itu, gitu. Sebetulnya kalau dibilang batasannya sampai kapan, itu sampai bertemu Ramadan lagi sih, Bun, sebetulnya ya. Kalau dalam sebuah keterangan hadis, batasan maksimal kita bisa saum itu adalah 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Setelah itu gak boleh lagi kita saum. Gak boleh, itu haram. Boleh Ya. ya. Maka alangkah baiknya, karena namanya saum qadha adalah hutang kepada Allah. Betul. Kita aja kalau kita punya hutang kepada sesama manusia wajib dibayar ya. Wajib dibayar. Maka wajib juga kita mendahulukan membayar qadha. Karena kita nggak tahu apakah ada yang bisa menjamin kita akan panjang umur sampai Ramadan tahun depan. Itu pertanyaannya. Kalau disebut batasannya memang 1 tahun ke depan juga masih bisa sebetulnya, tapi karena nggak ada jaminan kita masih hidup sampai bulan Ramadan tahun depan, maka alangkah baiknya membayar saum qadhanya disegerakan saja ketika di bulan Syawal. Betul. Jadi jangan menunda-nunda ya. Betul. Teman-teman semua, jangan sampai kita menunda-nunda amal solih kita, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan Allah memberikan kita usia gitu ya. Mumpung masih sehat ya Bun ya. Ya, mumpung masih sehat. Ayo gercep yuk kita yang bagi yang belum membayar saumnya qadha di tahun lalu. Nah, berarti batasan waktunya itu sebelum Ramadan yang akan datang itu tiba gitu ya Bun ya. 2 hari batasannya. sebelum batasannya. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Pertanyaan terakhir nih Bun. Nah, kalau Ramadan itu kan orang-orang berbondong-bondong ya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana caranya agar senantiasa kita sebagai hamba Allah ini istiqomah di dalam menjalankan amal soleh setelah selesai bulan Ramadan ini? Ya, Bun. Betul. Terasa banget ya kalau di bulan Ramadan semua orang rasanya girohnya tuh luar biasa. Betul. Ya, ringan sekali tangannya melakukan Betul. kebaikan-kebaikan. Tilawah Quran juga luar biasa. Betul. Ya, bisa 1 juz 1 hari. Bisa. Bahkan ada yang 1 bulan, ada yang 3 kali khotam, 4 kali khotam itu bisa. Bun. Tapi gimana kalau nanti setelah Ramadan habis tiba-tiba semangatnya turun? Nah, gitu, bagaimana Bun. bisa Gimana, biar Bun? istiqomah? Betul. Salah satu tipsnya adalah kita praktekkan saja apa yang memicu semangat atau iman kita naik ketika bulan Ramadan. Contoh, ketika kita saum, kita begitu merasa yakin, sangat yakin, kita selalu dalam pengawasan Allah. Muraqabatullah, ya kan? Betul. Waktu kita saum, kita sadar terus nih, Betul. dilihat sama Allah ya. Betul. Ada minum, ada makanan di kulkas kita misalkan ya Bun, halal lagi itu punya kita, tapi kita kok nggak berani sih minum misalkan curi-curi walaupun nggak ada orang, kenapa nggak berani? Karena kita merasa yakin Allah itu melihat kita. Ya betul. Ketika kita merasa yakin Allah selalu mengawasi, maka setiap tingkah laku kita akan terjaga Bun. Nah terus kemudian kalau kita yakin Allah selalu mengawasi kita, apakah mengawasinya hanya di bulan Ramadan? Tidak Bun. Tidak, tentu saja ya. Allah itu maha kekal, akan ada selama-lamanya ya. Betul. Bahkan kedekatan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Masya Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Hadirkan muraqabatullah. Itu satu tipsnya. Agar kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan, tidak hanya di bulan Ramadan. Allah selalu mengawasi saya. Allah melihat saya dan Allah tahu apa yang saya kerjakan. Itu satu. Betul. Yang kedua, berkumpul, berteman dengan sahabat-sahabat yang solihah. Kenapa? Karena untuk solih itu nggak bisa sendirian Bun. Betul. Karena yang namanya iman kadang turun naik ya Bun fluktuatif ya Bun ya. Ya, Betul. yazid wa yankus. Kadang naik, kadang bertambah, turun. ya kadang berkurang. Betul. Maka manakala kita lemah iman kita butuh teman untuk menguatkan. Masya Allah. Manakala kita lemes ya, ada yang ngasih motivasi. Betul. Jadi butuh kita ya. Dan yang ketiga ya tentu saja kita mohon istiqomah tersebut kepada Allah. Karena kita nggak bisa mampu melakukan satu ketaatan pun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Masya Begitu, Bun. Allah, luar Ya, biasa materinya. Ini jazakillah khair nih Bun. ya. Materinya tentang para perempuan mencari pahala, terutama di bulan suci Ramadan, juga bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah. Semoga kita semua tergolong perempuan-perempuan yang senantiasa istiqomah melakukan amal baik, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ya, Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Alamin. Rabbal alamin. Dan yang tadi nih Bun ya, kita Mhm, telah bahas tadi P4 tadi ya. mhm. P4 itu para perempuan mencari pahala. Nah, jadi perempuan yang apa saja? Yang pertama, yang senantiasa bersyukur, Ya. bukan kufur. Yang senantiasa bersabar, bersedekah, khusyuk dalam menjalankan sholatnya, dan memelihara kehormatannya. Semoga kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Ya Allah Allah ya Rabbal Robbal alamin. Alamin. Ada pantun penutup nih dari saya Bun. Boleh, nanti juga saya boleh kasih ya closing Boleh. statement-nya. Jalan-jalan di hari Ahad. Di jalan ketemu orang heboh. Wahai wanita, teruslah berjihad untuk menggapai surganya Allah. Masya Allah, hebat Terima Bunda kasih, Weni. Bun. Hebat, Ya. hebat, hebat ya. Baik, Closing saya closing pun mau statementnya ngasih boleh. nih ya buat para muslimah semua. Mari kita berlomba-lomba meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah para pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Raihlah pahala dari Allah karena sesungguhnya Allah menjanjikan pahala itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam setiap ketaatan. Ciri ibadah diterima adalah akan melahirkan semangat ibadah yang lainnya. Itu satu kuncinya. Para muslimah, bersemangatlah, buktikan bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, maka lanjutkan di bulan setelahnya. Amin. Pastikan Anda terus mengikuti podcast Sahabat Syar'i Indonesia. Temukan manfaatnya karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.